Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate pada level 6% dalam rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 19 sampai 20 November 2024. BI juga memutuskan suku bunga deposit facility juga dipangkas menjadi 5,25% dan suku bunga lending facility menjadi 6,75%. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 +-1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peri menambahkan, fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global dengan perkembangan politik di Amerika Serikat. Peri menyebutkan, perubahan politik di AS telah berdampak pada menguatnya mata uang dolar AS secara luas, serta berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke negeri paman Sam. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, struktur impor Indonesia masih didominasi oleh kebutuhan bahan baku dan barang modal. Ia juga mencatat, adanya kenaikan impor di semua kategori dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Budi menyebutkan, kenaikan ini mencerminkan peningkatan aktivitas industri dan permintaan domestik yang mulai tumbuh. Namun, Budi menilai dengan tingginya proporsi bahan baku dan barang modal menunjukkan Indonesia masih ketergantungan impor untuk mendukung kegiatan produksi dan investasinya. Menanggapi hal itu, DPR memberi peringatan kepada Kemendak. Anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian. Kawendra menyatakan, struktur impor yang masih didominasi oleh bahan baku dan barang modal ini akan membawa dampak negatif terhadap nilai tukar rupiah. Ia pun menyinggung target swasembada Presiden Prabowo Subianto untuk berbagai sektor, seperti pangan dan energi. Sejalan dengan itu, Kawendra berharap sektor lainnya juga bisa mengikuti langkah menuju swasembada tersebut. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS melaporkan ada 362.733 nasabah bank umum yang punya saldo simpanan lebih dari 2 miliar rupiah. Angka ini terbilang besar dibandingkan dengan jumlah rekening yang mencapai nyaris 600 juta rekening. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sesuai dengan amanat undang-undang, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Dari jumlah rekening yang ada, rekening yang dijamin penuh dengan saldo di bawah 2 miliar rupiah mencapai 592,9 juta rekening, sedangkan untuk jumlah rekening yang dijamin sebagian dengan saldo di atas 2 miliar ada sebanyak 363.000 rekening. Sedangkan di jajaran Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS, tercatat ada sebanyak 15,7 juta. Dari jumlah tersebut, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya mencapai 99,98%. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sempat berorasi dalam aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh sejumlah serikat buruh. Dalam kesempatan itu, ia memastikan kenaikan upah minimum 2025 akan membahagiakan para buruh. Meski begitu, Yasir Lee belum bisa mengungkapkan besaran kenaikan upah minimum tahun depan akan membahagiakan para buruh. Sebab hingga saat ini aturan terkait pengupahan 2025 masih dalam proses pembahasan. Dalam aksi ini, buruh meminta pemerintah untuk meninjau kembali mekanisme kebijakan penetapan upah minimum 2025, termasuk tidak menggunakan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan seiring putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023, pemerintah memiliki waktu hingga 21 November untuk mengumumkan UMP, sedangkan UMK ditetapkan paling lambat pada 30 November 2024.
Produsen pesawat asal Eropa, Airbus akan mengambil alih pabrik Spirit Aerosystem. Aksi korporasi ini sebagai salah satu langkah Airbus mengamankan suku cadang pesawatnya. Airbus akan mengambil alih aktivitas produksi di 4 pabrik pemasoknya di Amerika Serikat, Irlandia Utara, Prancis, dan Maroko. CEO Airbus Guillaume Faury mengatakan, pembicaraan terkait pengambil alihan tersebut berjalan dengan lancar. Akuisisi Airbus ini sebagai salah satu langkah untuk mengamankan suku cadang pesawat Airbus A350 dan A220. Namun, Spirit yang akan dibeli sedang terlilit kerugian. Sebab itu, Airbus menerima kompensasi $559 juta AS dari Spirit. Sementara Airbus akan membayar pabrik pemasok suku cadang secara simbolis $1 AS untuk aset perusahaan. Namun Faury menyebut masih ada tantangan berat ke depan. Dia mengatakan prosesnya cukup panjang, mulai dari penandatanganan hingga penutupan pabrik, serta menjaga agar pabrik tersebut tidak merugi.